Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Agus Cahya selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbedaan DNA prokariotik dan eukariotik. Langsung saja ke materi, akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit banyak tentang definisi replika DNA serta perbedaan replika DNA pada prokariotik dan eukariotik. Ya, sedikit mereview tentang DNA. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. DNA membentuk materi genetika yang terdapat di dalam tubuh tiap orang yang diwarisi dari kedua orang tua. Nah, prokariotik adalah sel yang tidak memiliki selaput membran inti, contohnya bakteri. Kemudian eukariotik adalah sel yang memiliki selaput membran inti atau nukleus. Contoh dari eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Berarti eukariotik dan prokariotik itu adalah kebalikannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah replikasi DNA. Replikasi DNA ini merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA. Pada sebuah sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Nah, replikasi DNA ini memiliki proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak fungsi seluler dan prosedur verifikasi tertentu yang terjadi pada organisme prokariotik dan eukariotik. Proses replikasi DNA pada organisme prokariotik dan eukariotik ini memiliki perbedaan. Untuk selanjutnya, lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perbedaan replikasi DNA prokariotik dan eukariotik. Pada dasarnya, terdapat banyak sekali perbedaan yang signifikan antara replikasi DNA prokariotik dan eukariotik. Salah satu perbedaan tersebut yaitu mengenai kompleksitas dari proses replikasi sel eukariotik dibandingkan dengan kesederhanaan dari proses replikasi dalam sel prokariotik. Eukariota memiliki DNA dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dalam proses replikasi DNA pada eukariota cukup kompleks dan melibatkan banyak proses biologis. Replikasi DNA pada kelompok eukariotik berkembang biak secara seksual terjadi pada fase S dalam siklus sel baik itu mitosis maupun meiosis. Sedangkan replikasi DNA prokariotik terdapat satu DNA sirkular yang ada pada prokariota, sehingga tidak melibatkan banyak proses biologis. Perbedaan yang besar lainnya yaitu mengenai kecepatan di mana replikasi berlangsung. Replikasi DNA pada prokariotik terjadi secara cepat, sedangkan pada eukariotik berjalan secara lambat. Kecepatan replikasi sel-sel prokariotik terlihat pada pesatnya pertumbuhan bakteri. Untuk perbedaan replikasi DNA prokariotik dan eukariotik lebih lanjut akan dibahas di slide selanjutnya. Perbedaan replikasi DNA antara prokariotik dan eukariotik pada komponen nukleotida, yaitu prokariotik terbentuk sekitar 100-200 atau lebih nukleotida, sedangkan eukariotik terbentuk sekitar 150 nukleotida. Selanjutnya pada komponen titik replikasi, pada prokariotik terjadi pada satu titik di setiap molekul DNA prokariotik, sedangkan eukariotik terjadi di beberapa titik secara bersamaan di dalam kromosom. Selanjutnya adalah komponen gelembung replikasi. Pada sel prokariotik terbentuk satu gelembung selama replikasi DNA, sedangkan pada sel eukariotik terbentuk banyak gelembung dalam satu molekul DNA bereplikasi. Untuk komponen selanjutnya adalah inisiasi. Pada sel prokariotik dilakukan oleh DNA A protein dan DNA B, sedangkan pada sel eukariotik dilakukan oleh protein multisubunit. Perbedaan replikasi DNA prokariotik dan eukariotik selanjutnya yaitu ditinjau dari komponen enzim.
Namun, pada komponen enzim ini tidak ada perbedaan yang mendasar antara prokariotik dan eukariotik. Nah, di sini sama-sama memerlukan enzim girase untuk proses replikasi DNA-nya. Selanjutnya yaitu ditinjau dari komponen Okazaki fragmen. Okazaki fragmen sendiri merupakan DNA pendek yang berbentuk fragmen. Nah, pada prokariotik, Okazaki fragmennya itu besar, berkisar antara 1000 sampai 2000 nukleotida panjang. Sedangkan pada eukariotik, Okazaki fragmennya itu pendek, yaitu berkisar antara 100 sampai 200 nukleotida panjang. Selanjutnya yaitu ditinjau dari komponen kecepatan. Pada prokariotik, replikasi DNA-nya terjadi sangat cepat, yaitu ditambahkan sekitar 2000 nukleotida per satuan detik. Sedangkan pada eukariotik, replikasi DNA-nya itu lambat, yaitu ditambahkan sekitar 100 nukleotida per satuan detik. Baik, selanjutnya adalah gambar replikasi DNA prokariotik dan eukariotik. Bisa dilihat di gambar, di sini sudah terpapar jelas antara prokariotik dan eukariotik. Bagaimanakah replikasi DNA-nya? Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. Replikasi DNA merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA. Ada banyak perbedaan yang signifikan antara replikasi DNA prokariotik dan eukariotik. Salah satu perbedaan tersebut adalah kompleksitas dari proses replikasi sel eukariotik dibandingkan dengan kesederhanaan dari proses replikasi dalam sel prokariotik. Cukup itu dari kami, langsung saya serahkan ke moderator. Sekian mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.